pagi, jemaat yang saya kasih. Seperti biasa, mohon izin tidak memakai masker. Ngap. Ada yang datang ke tempat ini dalam keadaan lapar? Ada? Katanya lapar? Ada yang lapar? Matius pasal 5 katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan ke. Jadi lapar itu bagus ya. Di dalam Tuhan lapar itu bagus ya. Apalagi lapar secara rohani. Saya rindu setiap kita ibadah hari Minggu, bahkan nanti kalau kita buka hari-hari lain, yang kumpul di tempat ini adalah orang-orang yang kelaparan. Saya mengumpulkan orang-orang yang kelaparan, terutama secara rohani ya. Percayalah 1 jam ke depan kita akan dipuaskan. Tidak saja penuh dalam kehidupan kita, tetapi luber. Amin. Sehingga hal-hal rohani, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita menjadi aliran mata air yang keluar, memuaskan banyak orang ya. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Oke. Materi pelajaran kita yang sudah kita bahas beberapa minggu terakhir, bahkan mungkin dua bulan ya Maya, 2 bulan. Jadi jemaat yang baru bergabung, nggak apa-apa ikut saja. Tapi saya ingin kita mereview dari awal, materi apa sih yang sekarang kita sedang fokuskan bahas ya di tempat ini. Kita sudah ikuti sampai minggu lalu. Yang baru bergabung setelah materi ini berjalan, mungkin bertanya-tanya ini awalnya seperti apa gitu ya. Kalau belajar Alkitab nggak tahu awalnya itu kadang kurang sergnya. Jadi mari kita ikuti review ya, mengulang kronologi materi pelajaran kita. Oke. Nah, kita mulai belajar materi kali ini diawali dari Matius pasal yang ke-24. Nubuatan Tuhan Yesus tentang kedatangannya ya. Jadi kalau kita belajar eskatologi, hal-hal terakhir menjelang kiamat kata orang dunia, kedatangan Yesus yang kedua kali, lalu ada hari penghakiman, hari Tuhan yang maha besar itu. Kita orang percaya menanti-nantikan, banyak orang takut ya menghadapi hal itu karena akan terjadi kesudahan dari segala sesuatu. Jadi kalau dalam teologi kita belajar yang namanya eskatologi ya. Cabang dari teologi yang mempelajari hal-hal terakhir menjelang sudah tamat ya alam semesta yang kita tempati. Nah, kalau kita belajar eskatologi, orang banyak mengambil dari kitab Wahyu. Orang banyak mengambil dari kitab Daniel ya. Tetapi sebenarnya bagi saya yang terpenting adalah Matius pasal 24-25. Karena itu adalah nubuatan Yesus sendiri tentang kedatangannya ya. Kita lihat. Nubuatan Yesus tentang yang pertama ya. Jadi dari awal nih materi kita yang sedang kita pelajari saat ini. Yang pertama adalah nubuatan Yesus tentang tanda terbesar menjelang kedatangannya nanti. Yaitu penyesatan besar-besaran ya. Jadi ketika murid-muridnya bertanya, Tuhan, Rabi, apa sih yang menjadi tanda-tanda engkau akan datang kembali? Apa yang menjadi tanda kesudahan dunia ini? Nah, Yesus menyebutkan tanda-tanda seperti bencana alam, ya, gempa bumi, lalu perang antar negara, lalu ada kelaparan, apalagi tanda-tanda di langit, ya. Ada ya tanda-tanda di langit, lalu penyakit sampar, ya, Tuhan menyebutkan ada tanda-tanda. Kalau penyakit sampar sedang kita alami saat ini, pandemi COVID ya belum berakhir. Nah, semua tanda-tanda itu Tuhan sebutkan hanya 1 kali. Tapi ada tanda yang Tuhan sebutkan sampai 3 kali di pasal yang ke-24, yaitu penyesatan ya. Jadi ketika muridnya bertanya, Tuhan apa sih tanda-tanda? Tuhan gak langsung mengatakan akan ada gempa bumi, akan ada kelaparan, akan ada penyakit sampar. Enggak ya. Yang pertama Tuhan sampaikan kepada murid-murid adalah waspadalah karena akan terjadi penyesatan besar-besaran menjelang kedatanganku ya. Akan datang banyak orang memakai nama Yesus tetapi tujuannya menyesatkan banyak orang. Jadi ini penyesatan yang spesial karena mereka yang datang untuk menyesatkan mendompleng nama Yesus, memakai nama Yesus ya. Artinya kalau si penyesat ini datang memakai nama Yesus, artinya penyesatan itu terjadi di dalam gereja ya.
Di gedung yang memakai tanda salib, lalu ada mereknya gereja. Ya. Disitulah di mana kita melihat mimbar, lalu orang yang naik mimbar membawa Alkitab. Yesus katakan penyesatan yang besar-besaran yang terjadi menjelang kedatangannya justru terjadi di dalam gereja. Ya. Ini ya. 1A, memakai nama Yesus. Ya. Artinya di dalam gereja penyesatan, Yesus langsung melabeli ya penyesat-penyesat ini tokoh-tokohnya sebagai Mesias atau Nabi palsu ya. B, disertai tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat. Kan manusia tuh gampang terpukau sama yang namanya mujizat ya. Nah kalau kita hidup di lingkungan gereja akhir zaman, ini menjadi dagangan yang laku, betul ya? Mujizat sana, mujizat ini, mujizat sana. KKR kebangunan rohani terjadi mujizat, sekian orang disembuhkan, betul? Saya mau sampaikan kepada jemaat yang saya kasihi. Tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang menubuatkan bahwa menjelang kedatangan Yesus, Allah akan semakin banyak melakukan mujizat lahiriah ya. Tidak ada. Yang ada justru ini. Peringatan bahwa menjelang kedatangan Yesus, justru mujizat dan tanda-tanda dahsyat akan dilakukan nabi-nabi palsu untuk kan kadang orang terima yang begini di medsos langsung forward ya. Wah kemana-mana. Padahal nggak cek dulu, cek and recheck. Ini sumber beritanya bisa dipercaya nggak? Kalau misalkan sumber beritanya kantor berita Antara, nah it's okay lah ya. Atau tempo.com ya. Tapi kalau nggak jelas, cek and rechecknya. Saya ingatkan jemaat, jangan sampai tersesat di dunia medsos ya. Selalu cek and recheck, apalagi yang berbau rohani. Lalu ada lagi, saya kenal jemaat yang demen banget memforward renungan firman. Dia dapat di WA misalkan forward. Rasanya rohani deh tiap pagi saya forward renungan firman. Padahal renungan firmannya nggak dia baca juga, nggak dia renungkan juga. Jangan menjadi Kristen pencitraan seperti itu ya. Sekali lagi kembali ke bahasan kita. Tidak ada janji Allah akan semakin banyak melakukan mujizat menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Yang ada justru peringatkan keras ya. Seperti ini. Nah, bagian C. Matius 24 menggambarkan begitu betapa dahsyatnya usaha penyesatan iblis yang akan terjadi dengan ungkapan seperti ini. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, kita sudah belajar bahwa orang-orang pilihan Allah tidak mungkin bisa disesatkan karena memiliki pengurapan yang dari Allah, memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya. Itu yang menjagai kita. Menjagainya seperti apa? Kita tekun dalam pengajaran firman sehingga ketika muncul ajaran yang sesat kita langsung tahu, begitu ya. Jadi orang-orang pilihan tidak mungkin bisa disesatkan. Tapi Yesus memakai kalimat ini untuk menggambarkan. Saking hebatnya penyesatan yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus, saking dahsyatnya usaha iblis, udah habis-habisan lah. Yesus memakai ungkapan, kalau boleh, kalau bisa, orang pilihan juga disesatkan. Tentu saja tidak bisa. Tapi ini untuk menggambarkan dahsyatnya. Ya, oke, lanjut. Yang D. Nah, kalau kita kilas balik ke perjanjian lama, kita mendapati kejadian yang sama dicatat oleh Nabi Yeremia ya. Kita perhatikan. Kalau Bapak Ibu nanti di rumah baca Yeremia pasal 6, nabi palsu yang disebutkan oleh Tuhan Yesus ini motivasinya ketika melakukan penyesatan ya, cari untung, melakukan tipu, tidak tahu malu, tidak kenal noda. Ini ayat 13 sampai 15 Yeremia pasal 6. Lalu tidak memperhatikan perkataan Tuhan dan menolak pengajaran Tuhan ya. Nanti boleh baca di rumah. Keadaan bangsa Israel ketika dikuasai oleh nabi-nabi palsu ya. Karena berhasil disesatkan oleh nabi palsu ini, bangsa Israel ini tidak memperhatikan perkataan Tuhan. Lalu menolak pengajaran Tuhan ya. Nanti kita lihat ya relevansinya dengan saat ini. Nah, saking susahnya bangsa Israel yang sudah terseret arus penyesatan nabi-nabi palsu ini sampai Yeremia mengeluh. Nah, seperti ini ya, kalau kita baca ayat 10. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan? Tidak ada lagi yang mau memperhatikan berita firman yang benar. Sungguh telinga mereka tidak Istilah Alkitab kalau tidak bersunat itu artinya belum bertobat ya.
Mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Inilah kondisi. Nanti kita lihat, apakah kita ada dalam kondisi seperti itu saat ini ya, kayak gitu. Nah, jadi setelah Yeremia itu kitab apa di Perjanjian Lama? Ada yang tahu nggak? Setelah Yeremia, berikutnya kitab apa? Ada yang tahu nggak di Perjanjian Lama? Oh, buka-buka diri saya. Ada yang tahu? Kitab Ratapan yang menulis nabi yang sama ya, Yeremia. Yeremia itu terkenal sebagai the weeping prophet. Nabi peratap, nabi tukang nangis, nabi cengeng ya. Karena dia hidup di tengah-tengah bangsa daging. Kita sudah belajar daging ya. Bangsa Israel itu gagal mencapai tanah Kanaan, generasi yang keluar dari Mesir, karena mereka adalah bangsa daging. Kita sudah belajar ya, daging tanpa roh mati, secara rohani mati ya. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir lewat berbagai tanda ajaib yang dilakukan Allah, mereka itu bangsa daging ya. Yeremia melayani bangsa Israel yang mati rohani, tidak tertarik dengan firman, tidak menyukai firman, tidak mau memperhatikan firman, tidak mau diajak masuk ke dalam pengajaran firman, suka-suka kami lah, gitu ya, menjalani hidup. Nah, menghadapi kondisi bangsa Israel yang seperti ini kan ada dalam ancaman penghukuman Allah kan? Nabi Yeremia enggak henti-hentinya menangisi. Ya. Ini salah satu figur contoh seorang hamba Tuhan yang benar. Nangis melulu, tapi yang ditangisi bukan karena belum punya mobil. Bukan karena jemaatnya masih sedikit. Bukan karena belum mempunyai gedung gereja yang megah. Dia menangisi keadaan bangsa Israel yang tidak mau bertobat. Makanya saya tuliskan pertanyaan ini relevan dengan saat ini kita sekarang. Where are the weeping prophets today? Sebenarnya saat ini dibutuhkan nabi-nabi yang mau cengeng ketika melihat manusia kebanyakan hidup dalam dosa. Bukan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta Tuhan yang menangis karena belum punya mobil. Karena gedung gerejanya masih pinjam. Bukan menangis yang seperti itu. Tapi menangisi ketika melihat banyak orang Kristen mengaku diri mereka Kristen tapi tidak menyukai firman. Tidak memperhatikan kata-kata Tuhan. Hidup maunya sendiri. Diajak belajar firman tidak mau. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, saya mencari rekan-rekan seperjuangan, sesama pendeta yang mau menangisi keadaan tersebut. Dan saya mendidik jemaat yang saya layani supaya menjadi jemaat-jemaat yang cengeng. Bukan cengeng karena di rekening dana tinggal sedikit, bukan. Bukan karena rumah masih ngontrak, bukan. Tapi karena ada saudara saya belum percaya Yesus. Karena masih banyak tetangga saya belum percaya Yesus. Karena masih banyak orang yang mengaku Kristen berjemaat bersama dengan saya dalam satu gereja, tapi mereka nggak suka firman. Saya ingin jemaat-jemaat saya cengeng akan hal-hal yang seperti itu. Mau cengeng bersama dengan saya? Mau meratap kita bersama-sama dengan Nabi Yeremia? Taruh itu dalam hati. Kita sudah belajar. Hendaklah dalam hidupmu bersama, kamu menaruh ini perasaan Yesus. Ingat Matius mencatat satu peristiwa, Matius pasal 23, ketika Yesus melihat Yerusalem, lalu dia dengan nada sedih berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang melempari nabi yang dikirim kepadamu, engkau yang membunuhi nabi-nabi yang dikirim kepadamu. Aku sebenarnya ingin mengumpulkan engkau, melindungi engkau, menjaga engkau di dalam seperti induk ayam melindungi anaknya di bawah sayapnya. Tapi engkau tidak mau. Yesus sedih ya. Jadi ini loh yang harus kita taruh dalam hati dan pikiran kita, hati dan pikiran Yesus. Visinya itu kekekalan, bukan hidup di dunia ya. Oke, lanjut. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita berangkat materi pelajaran kita dari nubuatan Yesus tentang akan terjadinya penyesatan besar-besaran. Nah,
Karena akan terjadi penyesatan besar-besaran, ada dua pertanyaan yang harus kita pertanyakan. Yang pertama, pertanyaan pertama, apakah kita saat ini ada dalam penggenapan nubuatan Yesus, di mana kita ada dalam usaha penyesatan besar-besaran itu? Jawabannya kita sudah pelajari adalah, ya, kita hidup di zaman itu. Di zaman di mana nubuatan Yesus tentang penyesatan besar-besaran sedang terjadi. Banyak orang mengaku bisa melakukan mujizat. Wah, kita dengarlah beritanya, baca di mana-mana, betul? Dalam bentuk ibadah KKR. Karena penyesatan besar-besaran menjelang kedatangan Yesus yang kedua terjadi dari dalam gereja. Dilakukan oleh orang-orang yang memegang Alkitab yang sama dengan yang kita punya. Berdiri di mimbar gereja, tapi mereka menyampaikan pesan sesat, ya, pesan salah. Nah, jadi jawabannya ya petunjuknya lakukan pengujian. Kita sudah belajar ada 3 perintah uji. Ujilah roh-roh, jangan percaya setiap roh. Uji roh-roh. Apakah itu roh berasal dari Allah atau roh antikristus? Roh antikristus yang ada di belakang nabi-nabi palsu, ya. Lalu ujilah segala sesuatu. Bedakan mana yang benar, mana yang jahat. Yang benar pegang, yang jahat jauhkan diri kita dari yang jahat. Lalu yang ketiga, uji apa yang berkenan kepada Allah. Kita adalah anak-anak terang. Jangan bergaul dengan anak-anak kegelapan. Kalau kita harus bertemu dengan orang-orang kegelapan, tujuan kita adalah memancarkan terang kebenaran kita kepada mereka. Bukan ikut-ikutan bergosip dengan mereka. Bukan turut andil bagian dalam perbuatan-perbuatan dosa mereka. Ingat, ya. Karena kan dalam kehidupan bermasyarakat kita pasti bertemu dengan mereka, ya. Yang kerja di tempat kerja, yang usaha mungkin dalam usaha. Ingat loh, kita harus jadi berkat bagi mereka dalam arti pancarkan terang kita, tunjukkan Yesus yang ada di dalam kita kepada mereka. Kita harus jadi terang, ini yang dimaksud tentang uji apa yang berkenan kepada Allah. Ini jawabannya ya. Kita ada di tengah-tengah penyesatan dahsyat itu. Lalu pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan yang banyak menyinggung. Tidak saja jemaat biasa, bahkan hamba Tuhan, pendeta. Apakah kita saat ini ada dalam arus penyesatan besar-besar itu? Sudah terseret, sudah terpengaruhi? Berani jawab jujur nggak? Harus dijawab hari ini juga. Kalau penyesatan besar-besaran itu adalah tanda kedatangan Yesus semakin dekat, jangan main-main dengan kehidupan kekristenan kita. Harus dicari jawabannya sekarang. Harus berani mempertanyakan kepada diri saya. Dani, termasuk yang sudah terseret penyesatan itu. Kejar mujizat. KKR mujizat. KKR mujizat. Mujizat itu Allah yang melakukan, bukan manusia, bukan pendetanya. Artinya kalau Allah berkehendak melakukan mujizat, di gereja lokal kita bisa terjadi. Suami mendoakan istri bisa terjadi. Asal doanya iman, ya. Dan emang kehendak Tuhan melakukan mujizat. Tapi kan sekarang enggak modelnya seperti itu. Yang sudah hidup beberapa puluh tahun dalam kekristenan terakhir, tahu ini. Ya? Harus dijawab, ya. Jangan menghindari pertanyaan ini. Tersinggung lari, jangan. Perhadapkan kita kepada Tuhan yang mempertanyakan ini. Karena kalaupun Tuhan Yesus katakan masih 1, 2, atau 5, 10 tahun datang, yang namanya kematian kita nggak tahu, betul? Pemazmur katakan, Daud katakan, hanya 1 langkah jarak antara aku dan mati. Ingat loh, kita harus mulai membereskan hidup kita. Hal-hal rohani iman Kristen jangan lagi ditempatkan sebagai sekedar sampingan. Fokus gitu. Ya. Jadi pertanyakan ini. Nah, jadi jangan cuma menjawab tidak dan saya tidak terseret arus penyesatan, saya tidak tersesat. Jangan cuma menjawab tidak, tapi uji, ya, perintah firman, ujilah dirimu sendiri. Oke. Nah, lalu yang keempat, 2 minggu yang lalu ini kebanyakan sudah ikut pelajaran ini. Kecuali seorang dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Menguji apakah kita termasuk orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Kita sudah belajar, ya. Orang yang sudah dilahirkan kembali, dia pasti masuk surga, tapi menunjukkan tanda-tandanya dalam kehidupan di dunia ini. Oke. Jangan cuma menjawab ya, tapi kepastian masuk surga ditunjukkan oleh perubahan dalam hidup kita sekarang. Yang terpenting mencintai firman kebenaran, ya. Berbeda dengan orang yang sudah terseret penyesatan di zaman Nabi Yeremia, kita dikasih petunjuk bahwa tidak memperhatikan perkataan Tuhan, ya.
tidak senang firman, tidak senang masuk dalam pengajaran firman, kita pastikan. Oke ya. Lalu yang kelima, firman kebenaran dalam Alkitab adalah otoritas terakhir. Ini minggu lalu ya, kita sudah nyatakan bahwa otoritas tertinggi dan terakhir dalam kehidupan orang Kristen adalah firman. Semua harus diuji berdasarkan ini. Tidak ada yang posisinya lebih tinggi, sejajar pun tidak ada ya. Bahkan lebih tinggi tidak ada, semua harus di bawah firman ya. Semua harus diuji berdasarkan firman, termasuk keberadaan diri kita sendiri. Oke, lanjut. Nih ya, ini sudah kita bahas kemarin. 3 ayat saja yang kita ambil sebagai penegasan bahwa firman otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, isi Alkitab ini diilhamkan oleh Allah. Walaupun yang menulis manusia, tetapi yang menulis adalah Allah. Lalu 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Nubuat-nubuat dalam kitab suci ditulis oleh dorongan karya Roh Kudus ya. Lalu yang terakhir Mazmur 19 ayat 8. Isi dari kitab ini sempurna. Apa arti kata sempurna di sini? Lengkap, tidak perlu tambahan. Lalu yang kedua, utuh. Harus dipahami secara keseluruhan. Jangan cuma ambil ayat-ayat yang kita suka ya. Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan, Om terlalu cepat angkat tangan ya. Oke. Yang menjadi masalah, gereja, saya kasih tanda kutip ya gerejanya. Gereja akhir zaman hidup dalam ajaran dan praktek yang menyimpang, di mana Roh Kudus diceraikan dari Alkitab. Ini saya mau tekankan dulu pagi hari ini, bahwa ajaran-ajaran gereja akhir zaman yang menyimpang, makanya gerejanya saya kasih tanda kutip, mencoba menceraikan Roh Kudus dari firman. Seolah-olah Roh Kudus bekerja bisa lepas dari firman. Dari ayat sebelumnya kita sudah dapat informasi dari Allah sendiri bahwa penulisan Alkitab ini diilhamkan oleh Allah oleh dorongan Rohku. Jadi Roh Kudus berperan loh atas tertulisnya Alkitab yang kita pegang ini. Lewat manusia-manusia kudus ya, nabi-nabi, rasul-rasul. Oleh dorongan, digerakkan oleh Roh Kudus, mereka menuliskan firman ini. Tetapi gereja sekarang mencoba menceraikan, memisahkan Roh Kudus dengan firman, mengklaim kepenuhan Roh Kudus, tapi ajaran dan praktek hidupnya tidak berdasarkan firman. Ini masalahnya ya gereja akhir zaman yang sudah terseret oleh arus penyesatan ya. Sederhananya, saya pakai kalimat sederhana. Karena sudah memiliki mereka ya, klaim mereka, ungkapan mereka biasanya seperti ini. Karena sudah memiliki Roh Kudus, maka Alkitab tidak lagi terlalu dibutuhkan. Cukup menjadi pelengkap saja dalam hidup saya. Tidak perlu belajar Alkitab, cukup dibaca saja. Cukup mendengar khotbah seminggu 1 kali. Roh Kudus yang secara langsung akan menjadikan saya tahu kebenaran. Nangkep ya? Dan oke, saya kasih gambarannya dalam bentuk adegan drama Korea. Mungkin agak sedikit ringan ya, agak sedikit anekdot gambar ini, tapi ini real terjadi. Artinya dalam pelayanan saya menemui banyak orang Kristen seperti ini. Ini ceritanya seperti ini. Ada ibu 1 dan ibu 2 mencoba mengajak ibu 3 untuk masuk dalam pengajaran firman. Ya, ciri-ciri orang yang sudah dilahirkan kembali ya, tidak terbawa arus penyesatan ya. Menurut urutannya ya dialognya. Kata ibu 1, ayo Bu, kita belajar Alkitab, ikut bersama kami dalam pengajaran Alkitab. Lalu dijawab oleh ibu 3, maaf, saya sudah punya Roh Kudus yang akan memberitahukan kepada saya. Tidak usah belajar. Ya. Lalu ibu 1 mencoba menerangkan. Ya. Dia pakai dalil-dalil ayat-ayat di Alkitab. Mencoba menyadarkan ibu 3. Loh, amanat agung Yesus kan memerintahkan pengajaran. Ingat ya, amanat agung Yesus dalam Matius 28. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, lalu ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi mencoba mengingatkan ayat Alkitab ibu 3, ibu 1 ini. Loh, amanat agung Yesus memerintahkan pengajaran. Lalu dia cuplik lagi dari Kisah Para Rasul pasal 2. Jemaat mula-mula pun berkumpul untuk bertekun dalam pengajaran. Lalu ditegaskan oleh ibu 2, kalau tidak belajar, bagaimana bisa tahu yang benar? Kita sudah belajar ya. Kita belajar Alkitab supaya tahu yang benar ya. Dia jawab apa? Ya cukup berdoa Bu, menyembah dan ketemu dia.
Perhatikan baik-baik. Lalu jawaban ini dikomentari oleh Ibu Dua, kalau cuman begitu, cuman doa menyembah, tapi nggak mau belajar Alkitab, kalau cuman begitu apa bedanya dengan mereka yang bertapa? Dijawab oleh dia, wah sesat kamu, nuduh saya sama dengan orang yang bertapa. Kelihatan seperti adegan drama Korea ya, tapi ini real terjadi. Dan apa yang terjadi dalam adegan sinetron ini umum dipegang oleh orang-orang Kristen zaman sekarang. Khususnya yang hidup dalam aliran Pantekosta dan karismatik. Kita ada di sana. Betul? Kita ada di sana. Nah, betul gak? Karena saya sudah punya Roh Kudus, saya tidak perlu lagi belajar firman. Cukup berdoa menyembah, nangis-nangis, bahkan sebagian lalu Roh Kudus memberikan pengetahuan tentang kebenaran. Kita sudah belajar minggu-minggu lalu. Tidak seperti itu cara kerja Roh Kudus. Tidak seperti itu cara Allah bekerja. Kalau tonton video saya yang sudah saya taruh di YouTube, semua temanya tentang pengajaran firman. Dan saya berikan ayat-ayatnya yang ada dalam Alkitab. Alkitab jelas-jelas mengamanatkan pengajaran firman. Makanya Tuhan Yesus menetapkan dalam tatanan struktur gereja ada yang namanya guru. Bahkan gembala pun disyaratkan cakap mengajar. Yesus dalam amanatnya agungnya ajar. Jadi kehidupan bergereja yang benar sebenarnya diwarnai dengan kental oleh yang namanya pengajaran firman. Nah, minggu lalu saya sudah singgung Kisah Rasul pasal yang ke-6. Bahkan pelayanan diakonia yang memperhatikan janda, orang miskin pun didelegasikan oleh para rasul kepada orang lain supaya para rasul, para gembala, para pemimpin gereja bisa fokus dalam pengajaran firman. Sudah dibaca Kisah Rasul pasal 6? Jadi, saya selalu katakan kalau saya ngobrol dengan gembala-gembala, tugas utama pelaksanaan pelayanan gereja adalah pengajaran firman. Mengajak jemaat hidup dalam pengajaran firman. Mengejar pengetahuan akan kebenaran. Karena apa yang diklaim oleh Ibu Tiga ini, cukup berdoa dan menyembah, nangis-nangis, lalu Roh Kudus memberitahukan kebenaran. Enggak ya? Oke, lanjut dulu. Nah, untuk mengcounter, mematahkan jawaban Ibu Tiga tadi, saya akan ambil satu teks Alkitab saja. Sebenarnya keseluruhan Alkitab itu mengamanatkan pengajaran firman ya. Tadi Yeremia pun menuliskan begitu. Bangsa Israel yang ada dalam kondisi memberontak kepada Allah, terseret nabi-nabi palsu itu menolak pengajaran firman ya. Nih, coba kita baca 1 Tesalonika 5 mulai ayat 19. Janganlah padamkan Roh Kudus. Kalau kita memiliki Roh Kudus, jangan pernah padamkan api Roh Kudus. Memadamkan api Roh Kudus dengan apa? Cuma ada satu hal yang bisa mendukakan Roh Kudus. Dosa ya. Lalu ayat 20, dan jangan anggap rendah nubuat menuju kepada isi dari, tadi kita sudah tahu ya, 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Nubuat dalam kitab suci ditulis bukan oleh keinginan manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus, mereka menuliskannya. Gitu ya. Jadi menuju kepada ini. Nah, 2 ayat dulu. Ketika kita berbicara Roh Kudus, tidak akan lepas dari yang namanya firman dalam Alkitab. Karena ketika kita anggap rendah firman, buat dosa, itu namanya memadamkan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dan itu tidak mungkin terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen benar yang sudah lahir kembali. Jadi klaim Ibu tadi kalau sudah punya Roh Kudus yang akan memberitahukan kebenaran firman kepadanya, tidak bisa terjadi seperti itu. Karena itu sudah menganggap rendah nubuat firman. Sudah melalaikan, mengesampingkan pengajaran firman. Sementara Roh Kudus dan firman tidak bisa lanjut dulu ya. Ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita sudah singgung ya ayat ini. Kita harus menguji segala sesuatu. Nah, menguji
segala sesuatu, apakah itu benar, apakah itu jahat, supaya kita memilih yang benar lalu menjauhi yang jahat, itu dilakukan oleh dua perangkat yang dimiliki oleh orang percaya. Roh Kudus dan firman ya. Ketika Roh Kudus, api Roh Kudus nyalanya, semangatnya, antusiasmenya adalah untuk mengejar kebenaran dalam firman ya. Jadi tidak ada ceritanya orang yang memiliki Roh Kudus menganggap rendah firman. Seperti ibu tadi. Firman dan Roh Kudus dan firman tidak bisa dipisahkan. Bahkan dengan dua perangkat inilah kita bisa melakukan pengujian ya, atas segala sesuatu. Kehidupan orang Kristen itu kan sederhana. Setiap saat diperhadapkan kepada pilihan. Ya, pilihan, melangkah ke kiri, pilihan ke kanan, pilihan. Ambil jalan lurus, pilihan. Yang dipilih apa? Yang berkenan kepada Allah, yang baik, atau yang jahat. Ini yang harus dipegang, ini yang harus dijauhi. Dalam segala aspek kehidupan orang percaya, ini kita diperhadapkan pada ini. Aspek apa sebut saja? Kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, pergaulan. Kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan ini dan kita cuma jawab ya tidak, ya tidak, ya tidak. Tidak bisa kita ambil posisi netral, nyaman di tengah-tengah. Saya nggak milih yang jahat, tapi yang baik juga nggak mau. Nggak bisa ya. Harus ambil keputusan, kita sudah belajar ya. Jadi ini loh. Ketika kita bisa membedakan yang baik, yang benar dengan yang jahat, yang baik kita pegang, lalu dari yang jahat kita menjauhkan diri. Dan cara atau senjata kita untuk bisa melakukan itu adalah Roh Kudus dan firman. Tidak bisa dipisahkan. Saya lanjut. Nah, karena Roh Kudus sendiri diberi sebutan oleh Yesus sebagai Roh kebenaran ya. 3 kali dalam Yohanes 14, 15, dan 16, Yesus ketika menjanjikan kehadiran Roh Kudus, memperkenalkan Roh Kudus sebagai Roh kebenaran ya. Yang akan memimpin umat Tuhan ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran orang Kristen ada di mana? Di dalam diri Yesus. Tapi kemudian kebenaran itu dinyatakan kepada para nabi dan rasul dan diperintahkan untuk dituliskan dalam Alkitab. Ini loh kebenaran. Oke, lanjut dulu ya. Jadi roh kebenaran gitu. Jadi kalau kita mengklaim memiliki Roh Kudus, nggak mungkin kita mengabaikan kebenaran dalam Alkitab. Ya, nggak mungkin kita menolak, menganggap rendah kebenaran dalam Alkitab. Oke, lanjut. Nah, perhatikan baik-baik. Ini ayat yang barusan ya, janji Yesus, sebutan Yesus bahwa Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Tapi kita baca secara lengkap sampai ayat yang ke-15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Perhatikan baik-baik. Roh Kudus diutus ke dalam gereja Tuhan tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri ya. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, Yesus ya, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus hanya memberitakan apa yang Roh Kudus terima dari Yesus ya. Segala sesuatu yang Bapa punya, aku punya. Sebab itu aku berkata, ia Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari Yesus. Perhatikan baik-baik. Kesimpulan dari teks Alkitab ini, saya buat seperti ini. Segala yang Bapa punya, Yesus punya. Firman, nubuat, kebenaran, perbuatan. Ya. Lalu segala yang Yesus punya, diberitakan kepada Roh Kudus ya. Roh Kudus mendengar dari Yesus. Nah, jadi kesimpulannya apa yang dipunyai oleh Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah sama. Baik firman, baik kebenaran maupun perbuatan. Saya ajak kita ke satu ayat dulu untuk menegaskan hal ini. Nah, dalam Yohanes 5 ayat 19, Yesus memperkatakan hal ini. Perhatikan baik-baik. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak.
dua pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, tapi satu kita percaya berapa Allah? Iman Kristen percaya berapa Allah? Satu Allah. Walaupun dalam satu Allah itu ada tiga Nah, untuk menunjukkan bahwa kami satu Allah, Yesus katakan, apa yang aku kerjakan, itu yang Bapa kerjakan. Aku tidak mengerjakan sesuatu beda dengan apa yang dikerjakan Bapa. Ketika Bapa mengutus aku ke dunia, yang Yesus lakukan di dunia, persis yang dilakukan Bapa di sorga. Allahnya satu. Nah, balik lagi ya ke yang tadi. Oke, balik lagi ke yang tadi. Ini sampai sini ya. Nah, kalau apa yang Bapa punya, Yesus punya, firman kebenaran termasuk perbuatan, lalu yang Roh Kudus terima didapat dari Yesus, ini kembali menegaskan, kalau tadi lewat pernyataan Yesus ditegaskan bahwa Yesus dan Bapa itu satu Allah. Nah, sekarang Roh Kudus ikut-ikutan, karena Roh Kudus pun mendapatkan dari Yesus. Dia diutus ke dalam dunia kepada gerejanya tidak memberitakan hal yang lain yang berbeda dengan Yesus, yang berbeda dengan Allah Bapa, tetapi apa yang diterima dari Yesus, sedangkan yang dipunyai Yesus dipunyai Allah Bapa. Ini loh kesimpulan sederhananya. Allah kita satu. Jadi, karya Roh Kudus dalam gereja Tuhan di akhir zaman harus selaras dengan ini. Karena siapa Allah Bapa, siapa Yesus, ada di sini. Nangkep ya? Maka ketika Ibu tadi bilang, cukup bertemu dengan Roh Kudus dalam doa, dalam penyembahan, lalu Roh Kudus memberikan kebenaran itu, Alkitab sendiri tidak mengatakan demikian. Cara kerja Allah yang dinyatakan dalam Alkitab tidak demikian. Harus lewat yang namanya pengajaran. Kalau saya kumpulkan ayat Alkitab yang menegaskan bahwa tugas utama pelayanan gereja adalah pengajaran firman, saya bisa berikan sangat banyak ayat. Emang itu. Mulai dari Ulangan pasal yang ke-6. Ketika hukum-hukum Tuhan mulai diberikan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel diperintahkan untuk mengajar anak-anaknya hukum-hukum Allah di rumah. Ya, baca nanti coba Ulangan pasal 6. Jadi pengajaran. Jadi orang Kristen, orang percaya, umat Tuhan memperoleh pengetahuan kebenaran dari belajar. Tidak ada ceritanya ketemu Roh Kudus lalu memberikan tanpa proses belajar. Roh Kudus memberitakan itu kepada umat Tuhan ya. Jadi Yesus mendapat dari Bapa lalu diberikan kepada Roh Kudus yang mereka miliki sama. Lalu Roh Kudus karena memang sudah bagi-bagi perannya demikian ya. Roh Kudus yang memberitahukan itu kepada umat Tuhan. Roh Kudus memberitakan itu lewat para nabi dan rasul. Roh Kudus menggerakkan para nabi dan rasul untuk menuliskan itu menjadi Alkitab yang kita pegang. Jadi Roh Kudus, Yesus, Allah Bapa, perbuatannya sama, firman-Nya sama, dan itu sudah dituliskan dalam Alkitab. Makanya minggu lalu kita tetapkan Alkitab ini adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Oke, lanjut. Nah, jadi pesan Allah keseluruhan sudah diberitakan, sudah selesai. Pewahyuan dari Allah buat umat manusia untuk menuntun manusia sampai ke sorga. Itu sudah tamat, sudah selesai sampai kitab Wahyu. Ada berapa buku dalam Alkitab? 66. Ada berapa dalam perjanjian lama? 39 dalam perjanjian baru? Nanti tinggal 66 kurang 39. 20 tuh 7. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu sudah selesai. Tidak ada lagi Allah memberi pesan. Semua di sini. Nah, Roh Kudus menuntun kita untuk tahu pesan Allah, kebenaran Allah, perbuatan Allah. Lewat pengajaran firman ya, oke. Ada pertanyaan dulu nggak sampai situ? Ya, oke. Ini udah hampir selesai. Nah, dari mana kita tahu bahwa pewahyuan sudah selesai, pesan dari Allah sudah selesai? Kita baca 2 ayat terakhir dalam kitab Wahyu. Perhatikan baik-baik. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Gak boleh menambah. Ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera, Yesus ya.
Amin, datanglah Tuhan Yesus. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kita sudah belajar minggu lalu sempurna. Tidak ada lagi pesan dari Tuhan. Pesan dari Tuhan sudah selesai. Pewahyuan sudah selesai. Mencoba menambahkan malah Jadi kalau ada hamba Tuhan mengklaim ketemu Yesus, mendengar bisikan, lalu menyampaikan pesan yang berbeda dari isi Alkitab, malah petaka. Kalau baca Galatia yang pertama, terkutuklah dia. Anggap ya, pewahyuan sudah selesai. Jadi Roh Kudus dikirim kepada umat Tuhan di akhir zaman, menuntun kita masuk dalam pengajaran. Nah, lewat pengajaran seperti inilah Roh Kudus bekerja, menyingkapkan kebenaran firman. Yang tadinya kita baca nggak ngerti, karena Roh Kudus bekerja, kita menjadi mengerti. Yang tadinya respon kita dingin-dingin saja kepada firman, tiba-tiba hati kita tersentuh. Kita menangis. Setelah mengetahui isi hati dan pikiran Yesus, itu Roh Kudus bekerja. Ya, oke, lanjut dulu. Jadi Alkitab sah sebagai alat uji yang memiliki otoritas ilahi. Segala sesuatu diuji berdasarkan Alkitab. Sudah jam berapa, Mas? Oke. Masih ada ya. Roh Kudus sebagai roh kebenaran menyingkapkan rahasia kebenaran dalam Alkitab kepada umat Allah dalam pengajaran firman. Oke, saya kasih contoh satu nabi palsu. Ada yang kenal orang ini? Ada yang kenal? Salah satu pendeta terhebat di Asia, khususnya Asia Tenggara. Dia dari Singapura. Ada dari Singapura 2 hamba Tuhan yang naik daun yang sedang terkenal, Joseph Prince dan lupa saya satu lagi. Yang punya Harvest itu lupa lah. Ada 2 orang. Nah, salah satunya Joseph Prince. Saya kutip dari buku yang dia tulis. Judul bukunya Destined to Reign ya, Joseph Prince. Begini. Sedikit saya cuplik dari bukunya. Semuanya dimulai pada tahun 1997 ketika saya sedang berlibur dengan istri saya Wendy. Dia tertidur di kursi penumpang bernapas lembut di sampingku saat saya melewati pemandangan dramatis pegunungan Alpen Swiss. Kemudian saya dengan jelas mendengar suara Tuhan di dalam dirinya. Dia mengaku mendengar suara Tuhan ya. Itu bukan kesaksian dari roh, itu adalah sebuah suara. Dan saya mendengar Tuhan mengatakan ini dengan jelas kepada saya. Nah, Joseph, kamu tidak memberitakan kasih karunia. Nah, setelah mendapat pesan dari Tuhan ini, lalu Joseph Prince mengajarkan satu doktrin yang namanya hyper grace. Mungkin pernah dengar? Saya tuliskan ya. Ini doktrin sesat yang diajarkan oleh Joseph Prince. Sesatnya di mana? Hyper grace. Hyper itu kan kelebihan. Hipertensi. Ya. Jadi dia menitik beratkan kepada kasih karunia, grace kasih karunia, lalu mengabaikan hukum-hukum Tuhan. Jadi dalam pengajaran Joseph Prince, orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, nggak apa-apa mengabaikan hukum-hukum Allah. Jadi dia mempertentangkan antara hukum-hukum Allah dengan kasih karunia. Sesat nggak? Sesat nggak? Sesat nggak? Sesat. Karena dalam ajaran Alkitab yang benar, hukum-hukum Allah adalah bagian dari kasih karunia Allah. Ketika Allah menurunkan hukum-hukumnya kepada manusia, itu karena ketika dia mendapat suara dari Tuhan tentang ajaran hyper grace lalu diajarkan di gerejanya, menurut kesaksian dia dalam buku ini, tiba-tiba jumlah jemaat yang berjemaat di gerejanya meningkat dengan dramatis ya. Ini menjadi satu gereja dengan perkembangan jumlah jemaat terbesar di Asia. Menyaingi Yonggi-cho di Korea Selatan ya. Tapi lewat ajaran sesat. Tergenapi enggak nubuatan Yesus? Orang datang memakai namaku menyesatkan banyak orang. Ya. Salah satu contoh saja bagaimana mengklaim Roh Kudus bekerja dalam dirinya,
tetapi ajaran yang keluar lain dengan isi Alkitab. Mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Jadi kita tolak. Jadi dengan saklek kita berani mengatakan Joseph Prince adalah nabi palsu ya. Yesus sendiri menyebut orang-orang seperti ini nabi palsu. Gerejanya besar di Singapura. Jemaatnya banyak. Kenapa gereja-gereja yang mengajarkan ajaran palsu jemaatnya banyak? Kenapa? Karena memang mereka mencari kekristenan yang seperti itu. Di satu sisi dijamin masuk surga, tetapi boleh menjalani kehidupan di dunia seenak saya, semau saya. Nggak ada hukum-hukum Allah. Nanti ke depan kita akan belajar ya bahwa inilah yang di mata Allah sebagai jahat. Di mata Allah jahat ya ketika kita menjalani kehidupan tidak mau diatur oleh hukum-hukum Allah. Nah, kita kembali ke adegan drama Korea tadi ya. Walaupun pemainnya bukan orang Korea. Jadi, ketika ibu ini nyeletuk, wah kalau cuma doa dan penyembahan tanpa dibarengi dengan belajar firman, apa bedanya dengan orang betapa? Benar ya. Walaupun ibu dua ini nyeletuk, benar. Gaya kekristenan sekarang sudah seperti gaya kepercayaan kebatinan. Contohnya, maaf saya geser dulu, proyektornya agak miring. Oke. Ini ya, orang bertapa di goa, lalu mendapat wangsit. Saya dapat kebenaran. Dari siapa? Dari Allah saya. Ya. Di bawah pohon besar, 30 hari, 30 malam, cuma minum air putih. Selesai bertapa, saya dapat saya dapat saya dapat wahyu. Dari siapa? Dari Allah saya. Ya. Ini kejadian nyata, 5 hari 5 malam di dalam kuburan. Keluar dari kuburan, saya dapat saya dapat kebenaran. Dari mana? Dari Allah saya. Oke, lanjut. Bahkan ini yang paling ekstrim ya, saya dapat dari kompas.com. 20 tahun orang ini bertapa di dalam gua, sehingga maaf harus saya sensor gambarnya. Dia lupa dengan realitas hidup. Oke, ini sudah kita belajar, tapi saya ulang secara sederhana. Kehidupan orang Kristen yang benar, Kristen sejati. Seperti ya layang-layang yang ada benangnya, tapi benangnya terkait kepada nggak putus ya. Nah, benang inilah lambang Roh Kudus. Jadi kehidupannya dijaga, nggak ngelantur, tetap terkait kepada kebenaran firman oleh Roh. Itu peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Bukan malah meninggalkan ini. Enggak ya, enggak ada ceritanya. Oke. Lalu ini, kalau yang sudah mengikuti pelajaran di tempat ini sejak lama, saya sudah ajarkan 2 jenis penyembahan. Kita persempit aja ya, di kalangan Kristen. Menyembah Allah yang benar, Allah Yahweh, lalu penyembahan Baal yang bersifat kebatinan, mistis, goib-goib. Ya, main-main dengan roh tapi tanpa Roh Kudus. Nah, ciri dari penyembahan Allah yang benar, Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah kebenaran ya. Yesus sendiri mengaku akulah kebenaran ya. Lalu orang percaya disebut orang-orang yang dibenarkan. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Firman yang ada dalam Alkitab adalah kebenaran ya. Bahkan menyembah pun yang berkenan kepada Allah, yang dikehendaki oleh Allah adalah penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan Ini ciri penyembahan orang Kristen yang benar. Gak lepas dari kebenaran yang ada dalam Alkitab. Gak mungkin lepas dari pengajaran firman. Hati-hati jangan sampai salah. Tapi ini lawannya. Cuma ada 2 pilihan ya. Gak ada jalan tengah. Penyembahan Baal. Ini. Segala sesuatu adalah menurut pikiran, perasaan, dan pengalaman saya. Pokoknya saya ketemu Roh Kudus. Dalam doa dan penyembahan, saya ketemu Roh Kudus. Dan Roh Kudus bilang begini. Kata si Kristen A. Si Kristen B begitu juga. Saya pokoknya menyembah, doa, ketemu Roh Kudus bilang begini. Setelah disandingkan, beda. Tapi dua-duanya ngaku ketemu Roh Kudus. Keduanya ngaku-ngaku Kristen. Nah setelah dibandingkan yang 2 ini dengan isi Alkitab, ternyata juga sesat nggak? Ini loh kekristenan zaman sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, pergi dari satu gereja ke gereja lain, kebenaran yang diajarkan sesuai selera gembala, versi gembala, bukan ini. Karena di gereja itu tidak ada pengajaran
Cuman khotbah setiap minggu. Kalau khotbah gimana? Tiap minggu temanya berubah kan? Minggu ini tentang ini, minggu depan nggak pernah pengetahuan firman jemaat dibangun dengan makanya ketika gembalanya menyampaikan yang dia klaim sebagai kebenaran, jemaatnya apa responnya? Amin. Pernah lihat jemaat seperti itu? Pokoknya yang keluar dari mimbar, amin, amin, amin. Tanpa dia tahu yang dia amini itu benar nggak? Sesuai dengan Alkitab nggak? Nangkep ya? Sama dengan keadaan bangsa Israel. Sampai Yeremia meratap. Nggak mau diajar. Saya coba sampaikan firman yang benar, nggak ada yang mau dengar. Jadi kepada siapa dong saya harus menyampaikan kebenaran ini? Manusia dunia, daging. Rohnya mati. Karena kalau sudah dilahirkan kembali rohnya hidup, dia haus akan kebenaran. Dia lapar akan kebenaran. Roh yang hidup yang ada di dalam kita hanya bisa dipuaskan oleh Jadi ini dua penyembahan. Coba uji penyembahan kita masuk yang mana. Kalau lepas dari kebenaran, kita sedang memuji hati loh. Nanti kita belajar di kitab Wahyu akhir dari para penyembah Baal ini. Ya, kejar terus pengajaran firman. Nah, jadi meditasi yang orang Kristen tuh ini merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan di sini meditasi kalau dalam Alkitab bahasa Inggris. Beda dengan yang nyembah Baal. Meditasi itu mengosongkan pikir, duduk di dalam gua, di bawah pohon, di dalam kuburan, dapat wangsit. Kita belajar. Bukti bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, dia menuntun kita ke dalam pengajaran firman. Nah, meditasi kita selama ini seperti apa? Ada loh gembala gereja yang diajak pengajaran firman, gak mau. Saya berdoa saja masuk kamar, kunci kamar, berdoa menyembah. Ini realitas. Oke, lanjutnya. Ini terakhir. Jangan hati-hati ya. Makanya kalau kita jauh dari pengajaran firman, kita bisa terjebak penyesatan besar-besar. Sekarang tuh ada dua ekstrim sikap terhadap pikiran kita. Yang pertama, ekstrim kiri. Matikan pikiran. Kalau iman tuh jangan pakai otak. Pernah dengar ungkapan begitu? Iman Kristen tuh harus pakai otak. Karena kita disuruh bisa nggak belajar? Ini ekstrim kiri ya, yang mistisisme, yang bertapa-bertapa tadi. Jadi matikan pikiran, nanti roh menaruh kebenaran ya. Ini ekstrim kiri ya. Jadi mengabaikan ini karena senangnya seperti itu, bertapa ya, pujian, penyembahan, nangis-nangis, sikira babababababab. Kita sudah belajar tentang bahasa roh yang palsu ini. Mungkin ada orang GPDI merasa tersinggung. Kita sudah bahas dan kita sudah nyatakan lewat pengajaran firman, penggalian firman bahwa bahasa roh yang seperti itu, bunyi-bunyi yang keluar dari mulut tidak bisa dimengerti, itu bahasa roh palsu. Bahasa roh yang benar, yang dicatat dalam Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Suku-suku bangsa yang mendengar murid-murid Yesus berkata-kata dalam bahasa roh, semua memahami, mengerti. Ya, bahasa roh yang benar, versi Alkitab, bahasa yang dimengerti Pernah dengar bahasa roh versi sekarang? Itu bahasa roh Nah, kita sudah belajar, 14 kali pertemuan di tempat ini kita belajar tentang bahasa roh. Ada tiga episode terakhir saya taruh di YouTube ya. Tapi sebenarnya keseluruhan 14 pertemuan kita belajar sampai kesimpulan palsu. Jadi kalau kita masuk gereja yang mempraktekkan bahasa roh seperti itu, menyembah Allah Yahweh atau menyembah Baal? Jangan ikut-ikutan. Karena pasti jauh dari pengajaran firman. Coba kalau nggak percaya uji ya. Jangan kaget kalau ada orang GPDI, maaf. Jadi ini loh. Lalu ekstrim kanan, pikiran adalah Allah ya, ini yang disebut rasionalisme dan liberalisme. Kalau isi Alkitab tidak saya pahami, tidak masuk akal, saya nggak percaya, saya nggak nerima. Yunus bisa hidup di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, nggak masuk akal, nggak saya terima. Orang mati bisa bangkit
saya nggak bisa masuk akal saya nggak terima. Ini. Jadi yang ini mengabaikan karena suka yang mistis-mistis, yang goib-goib. Yang ini mengabaikan karena tidak masuk di akal. Ini ekstrem kiri, ekstrem kanan. Dan dua-duanya sesat. Lalu sikap orang Kristen yang benar terhadap pikiran, terhadap nalar, terhadap logika apa? Ini ditulis dalam 2 Korintus 1 ayat yang kelima. Menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya apa? Jagai pikiran kita supaya hanya diisi oleh kebenaran firman lewat yang namanya pengajaran. Ingat, ada dalam pikiran kita ruang yang kosong dari kebenaran Allah, itu kesempatan iblis menaruh yang sah. Jadi kita nggak ikut ekstrem kiri, kita nggak ikut ekstrem kanan, kita lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan firman. Tanda bahwa kita memiliki roh kudus. Oke, kalau ada orang GPDI, ini benar-benar terakhir. Kalau ada orang-orang GPDI yang kebetulan datang hari ini, mungkin tersinggung mendengar firman yang saya sampaikan hari ini. Tetapi kalau kita buka ADART-nya GPDI pun, mungkin minggu lalu saya sudah kasih lihat ya. Ini loh, GPDI berdasarkan kepada firman Allah, yaitu Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lalu dalam pernyataan imannya, kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dia menaruh 2 ayat yang tadi kita baca ya. 2 Timotius 3 ayat 16-17 dan 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Jadi GPDI, tua-tuanya GPDI, senior-seniornya GPDI dulu sudah membangun GPDI dengan benar. Menaruh otoritas Alkitab di atas segalanya. Sayang, dalam prakteknya tidak demikian. Maka jangan takut mengkritisi, menguji ajaran GPDI. Ini contohnya GPDI ya, kalau ada yang GBI, yang lain sama kasusnya. Menaruh semua di bawah otoritas Allah, uji. Jadi kalau yang dipraktekkan GPDI sekarang bahasa rohnya adalah bahasa roh yang tidak dimengerti manusia, uji berdasarkan Alkitab. Jangan ikut saja karena itu ketetapan atau banyak dilakukan oleh gereja GPDI. Jangan. Kalau itu sesat bagaimana? Taruhannya surga neraka loh, bukan main-main. Taruhannya kita sedang menyembah Allah Yahweh atau Baal. Berani ya. Karena GPDI sendiri menempatkan firman dalam Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Berani? Berani nggak? Ketika kita menyatakan diri kita berpihak kepada Kristus, kita akan berhadapan dengan dunia. Kita akan disakiti, kita akan dirugikan, kita akan dianiaya. Berani nggak? Saya rindu jemaat yang saya layani tempat ini orang-orang yang berani. Kristen-Kristen yang radikal, berakar kuat dalam kebenaran firman. Kalau kehidupan kita dalam kekekalan dijamin, ya, jangan main-main ya. Perjalanan kita masuk ke dalam kekekalan itu istilahnya one way ticket. Tiket satu kali jalan. Ya. Sudah masuk dalam kekekalan, nggak ada koreksi, nggak ada kesempatan kedua, nggak ada yang namanya atret. Mundur dulu, saya ganti jalur dulu, nggak ada ya. Ketika kita masuk dalam kekekalan, berhadapan dengan penghakiman Allah, hakim yang maha adil. Tujuan kita cuma 2, sorga atau neraka. Jangan main-main ya. Jadi uji. Saya rindu jemaat di sini ada jemaat yang sudah menguji diri sendiri dan sudah memastikan bahwa saya sudah dilahirkan kembali. Ya. Dan kita akan bertumbuh bersama-sama, membangun kehidupan kita bersama-sama, menuju masa depan yang penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Dia sudah memberikan segala-galanya bagi kita di atas salib. Jangan sia-siakan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima itu. Rendahkan diri kita di hadapan Dia, terima anugerah itu. Uji diri kita, pertanyakan kepada diri kita pertanyaan yang menyinggung itu. Dan jawab hari ini juga, jangan tunda-tunda.
Satu langkah saja jarak antara aku dan mati, kata Daud. Di dalam Yesus kita akan mendapatkan penjagaan yang luar biasa, pertolongan yang luar biasa, pemeliharaan yang luar biasa, dikenyangkan. Tidak cuma sekedar secara lahiriah jasmani, lebih dari itu secara rohani.